Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama melakukan doa peringatan 49 hari wafatnya almarhum Bapak Johan Surya Purnama Salim. Apabila dalam jangka waktu 49 hari ini almarhum belum menempati alam surga bahagia, belum tenang, damai dan bahagia, dengan doa-doa yang akan kita bawakan, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, semoga akan mampu mengantarkan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh konsentrasi kita bawakan doa peringatan 49 hari ini dengan hikmah. Mohon yang membawa HP untuk sementara waktu, yang tidak perlu untuk dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka buku puja baktinya halaman 2, dilanjutkan halaman 3, pujian air suci. Halaman 2, persembahan dupa untuk almarhum, dan halaman 3, pujian air suci.
duduk, dibuka halaman 4, tapeju, dupan yang dikumpulkan. Dupan yang dikumpulkan. Dibuka halaman 4, mantra ulas asih. Namo Sepang Ing Tasa Amitabha. Namo Sepang Ing Tasa Amitabha. Namo Sepang Ing Tasa Amitabha. Namo Tapek Pansa In Bosan. Namo Tapek Pansa In Bosan. Namo Tapek Pansa In Namo Lalatana Dolaye Namo Alilen Polo Cete Sapolaye Pote Satopoye Moro Satopoye Moro Jaya Om Sapola Bali Sudana Tasya Namo Devi Dori Mahaliya Olu Devi Sapola Rento Namo Narasiya Sri
Halaman 62, 63, 64 kita baca bahasa Indonesianya. Kita baca bersama-sama. 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, ambillah Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia, menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat menghentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kelesa, derita, lupa, dosa pula. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua Bodhisattva Mahasatwa,
semua bodhisattva mahasatwa, Maha Prajna Paramita. Mohon berdiri, sanggui. Mohon berdiri. 65, 66 dan 67 bagian atas. Marilah kita membimbing almarhum untuk selalu berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan sanggui. Namo halaman 68, silahkan duduk. 68 titik-titik kita isi dengan nama beliau. Oh, suara luar. Kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya. 68. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Suhan Surya Purnama Salim. Semoga dengan bantuan kekuatan belas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga kelesa almarhum, bebas dari penderitaan melahir di alam samsara, terlahir tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga rantai tamalan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesembuhan. Namo Amrita. Namo Amrita. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa damaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita
tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranmu. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika dalam pelukan ayah bunda. Kebahagiaan tak terhingga. Amin. Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa 49 hari ini, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan makanan kepada yang telah meninggal, yang telah ditulis di dalam kitab suci. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persajian persembahan makanan kepada yang telah meninggal. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala.
karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Sabbi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap menung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Di kalangan umat Buddha ada satu pendapat berkaitan dengan orang yang meninggal tentang kelahiran di alam berikutnya. Sebetulnya kelahiran dan di tempat lain itu istilahnya itu masuk surga, masuk neraka itu juga kelahiran kembali sebetulnya, ya. Ada pendapat yang mengatakan ini, bahwa seseorang meninggal itu langsung bertumimba lahir di salah satu alam kehidupan, langsung, tidak ada tempat perhentian, tidak ada waktu jeda, ya. Jadi ada yang langsung bertumimba lahir dalam salah satu alam kehidupan yang tempat tumimba lahir kurang lebih dijelaskan di dalam agama Buddha ada 31 alam kehidupan, ya. Itu langsung. Di dalam Dhammapada disebutkan tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Jadi ibarat orang meninggal, ibarat seseorang melakukan satu perjalanan, selama perjalanan itu tidak ada halte, tempat perhentian, tidak ada terminal, tidak ada warung atau restoran untuk mampir, ya. Jadi langsung seketika itu juga. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa seseorang yang mau tumimba lahir itu tidak langsung, ya, ada waktu jeda, ada waktu transisi. Waktu jedanya, waktu nunggu untuk kelahiran berikutnya, menunggu waktu kurang lebih 49 hari. Maka kenapa di dalam tradisi Mahayana 49 hari setelah seseorang meninggal itu sangat penting sekali digunakan untuk keluarga-keluarga ahli waris, keluarga yang ditinggalkan untuk mengirim doa dan pelimpahan jasa. Apabila jasa kebajikan yang meninggal itu kurang memadai untuk kelahiran di alam berikutnya, di alam baik tentunya, maka cenderung kalau kurang kebaikan akan terlahir di alam-alam penderitaan, alam-alam yang tidak menguntungkan. Namun apabila kebaikan dari yang meninggal itu kurang, namun ada kepedulian dari yang hidup ahli waris itu untuk memberikan doa dan pelimpahan jasa untuk menambah bekal perjalanan itu, maka memungkinkan sekali untuk terlahirnya di alam bahagia. Maka di kalangan agama Buddha tradisi Mahayana 49 hari ini betul-betul dimanfaatkan keluarga. Ada yang setiap hari setelah meninggal itu mengirim pelimpahan jasa. Ada yang 7 kali 7, ya. Kenapa 7? Ya, kenapa 7? Karena arwah itu akan tumimba lahir itu, ya, itu menunggu hari ke-7, ya. Hari ke-7 ada satu pendapat demikian. Dalam tradisi lain pun, ya, dalam Theravada pun ada dicontohkan, ada seorang biku baru saja menerima jubah baru,
belum sempat pakai jubah biku ini sudah meninggal, belum sempat pakai sudah meninggal. Pasti semua orang kalau mendapatkan hal yang baru itu kan melekat terhadap pemberiannya. Karena masih melekat dengan pemberiannya, jubah barunya ini, biku ini begitu meninggal lahir sebagai kutu yang hidup di jubah yang baru itu. Kemudian jubah baru itu rencana pada waktu belum dalam bentuk jubah kain, ya mau dibikin jubah baru, ya. Kemudian terlahir di situ karena melekati jubah barunya. Jubah baru ini rencana oleh teman-teman di wihara itu mau dipotong-potong untuk dibikin jubah. Sang Buddha tahu, ya jangan dulu nunggu 7 hari. Nah, kemudian ada yang tanya, loh kenapa harus nunggu 7 hari Sang Buddha? Perlu Anda ketahui bahwa dalam jubah baru itu ada kutu, yaitu kelahiran dari seorang biku yang masih melekat di situ. Apabila belum 7 hari kemudian jubahnya dipotong-potong, diganggu, itu akan menderita sekali biku ini. Ya, nunggu 7 hari. Kemudian setelah nunggu 7 hari, biku ini melekat 7 hari, terlahir di alam yang lain, alam yang lebih baik. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada seorang ratu Malika namanya. Kesehariannya seorang ratu itu berbuat baik. Namun ketika mau meninggal, ya detik-detik mau meninggal, pikirannya itu terlintas tentang perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Sekalipun keseharian berbuat baik, namun tidak terkemungkinan juga pernah melakukan satu keburukan juga. Ya, orang kan tidak sempurna, ya. Kemudian dia terlintas di detik-detik terakhir mau meninggal itu. Akibatnya dia terlahir di alam penderitaan, alam neraka. Namun tidak lama, 7 hari saja terlahir menikmati penderitaan akibat karma buruknya yang pernah ditanam. Setelah 7 hari di alam neraka, dia terlahir di alam bahagia. Hal yang sama Bapak Ibu di dalam tradisi Mahayana ini, ya maka ada sembahyang juga selain tiap hari ada 7 kali 7. Ya siapa tahu di saat ke-7, hari 7, hari 14 ini membantu perjalanan seseorang untuk terlahir di alam bahagia. Kemudian ditutup 49 hari untuk memberikan pelimpahan jasa keluarga yang telah meninggal. Ya, itu ditulis dalam Kisittigarbha Sutra yang menjelaskan tentang kelahiran makhluk hidup ya di alam-alam yang lain. Di tempat ini kita bisa melihat patung Kisittigarbha. Kenapa yang dipasang di sini Kisittigarbha? Ini juga membantu seseorang, arwah-arwah yang di alam penderitaan dibantu, akan diangkat, akan dientaskan oleh Kisittigarbha ini. Kisittigarbha ini mempunyai tekad dan janji dan sumpah. Selama neraka itu belum kosong, saya tidak akan keluar dari neraka untuk menyelamatkan makhluk-makhluk hidup. Loh sampai kapan? Makhluk hidup yang telah di alam neraka kan banyak. Seorang suci itu tidak pernah akan membatasi dirinya untuk menolong. Saya akan menolong beberapa orang saja. Yang ditolong pasti tekadnya itu untuk semua makhluk, tidak pernah membatasi dalam menolong makhluk-makhluk hidup ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara pasti kita tidak tahu almarhum saya ini terlahir di alam yang mana. Sudah menjadi kewajiban memanjatkan doa dan melakukan pelimpahan jasa di hari 49 hari maupun hari-hari berikutnya nanti adalah sebuah antisipasi, sebuah berjaga-jaga. Seandainya keluarga kita, suami yang telah meninggal, orang tua yang telah meninggal itu telah di alam penderitaan, akan membantu terdorong telah di alam-alam bahagia. Alam bahagia itu mana? Alam surga. Ya, diceritakan seseorang yang berbuat bajik itu telah di alam bahagia, alam surga. Pernah ada satu riwayat disebutkan dalam kitab suci agama Buddha, ada seorang biku namanya Biku Moggallana. Biku Moggallana itu punya kemampuan bisa pergi ke alam surga. Ya, setelah di alam surga dia melihat ada gedung yang mewah, megah, belum berpenghuni. Ya, dia penasaran gedung siapa ini. Ya, kemudian karena penasaran dia turun ke alam manusia, nemui Sang Buddha.
Sang Buddha, ketika saya di alam surga kok ketemu gedung megah mewah belum berpenghuni, itu milik siapa kok belum berpenghuni ini? Kemudian Sang Buddha menjelaskan, ketahuilah Moggallana, bahwa gedung yang megah dan mewah di alam surga itu milik seorang yang bernama Nandia. Nandia itu orang yang berjasa sebagai panitia pembangunan wihara. Sekalipun dia belum meninggal, kebaikannya menanam kebaikan-kebaikan untuk agama langsung tercipta di alam sana. Itu sebuah gedung yang megah dan mewah untuk dirinya. Inilah penjelasan dari kitab suci. Kitab suci diajarkan oleh para Buddha, kata-katanya bisa dipercaya, namun kita perlu keyakinan yang mendalam akan kata-kata Buddha dan para suci. Semoga Bapak Ibu sekalian yang pada kesempatan hadir di sini, kita bersama-sama mendukung di dalam doa dalam pelimpahan jasa. Seandainya almarhum Bapak Purnomo Salim belum menempati alam surga bahagia, dengan doa yang kita ucapkan, di dalam doa kita tadi bersama-sama mohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan terlahir di alam surga bahagiaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, masuk surga itu gampang sekali ternyata. Bapak Ibu yakin kepada Buddha, Bapak Ibu menyebut Amitofo 10 kali, itu sudah mendapatkan tiket untuk pergi ke surga. Jadi beragama Buddha untuk masuk surga itu sangat mudah. Jangan dikatakan ya masuk surga itu susah atau sulit, nanti minat umat Buddha untuk beragama Buddha itu kecil. Jadi sama dengan yang lain juga, dengan menyebut dengan yakin, ya itu saja sudah mendapatkan tiket di alam surga. Namun menurut pandangan agama Buddha, sekalipun seseorang sudah terlahir di alam surga bahagia, tetap dibimbing untuk mencapai pembebasan. Dicontohkan oleh ibu Sang Buddha sendiri, karena kebaikannya, ya setelah melahirkan bayi Siddhartha, Dewi Mahamaya ini meninggal 7 hari berikutnya, kemudian langsung terlahir di alam surga. Ketika terlahir di alam surga, 42 tahun kemudian kurang lebih, Sang Buddha ingat bahwa saya pernah mempunyai orang tua yang melahirkanku. Kemudian setelah mencapai penerangan sempurna, beliau itu menyempatkan diri untuk pergi ke salah satu surga yang ditempati oleh ibunya ini, untuk mengajar dhamma yang tertinggi, Abhidhamma, agar mencapai pembebasan. Maka sekalipun seseorang yang telah di alam surga pun dibimbing dengan dhamma agar mencapai pembebasan secara total, yaitu mencapai nibbana. Semoga dengan kekuatan berkah pelindungan Buddha Amitabha, dengan niat baik kita semua pada kesempatan ini berdoa memanjatkan Nenfo Amitabha dan juga atas nama keluarga mempersembahkan saji-sajian makanan-makanan ini berguna dan bermanfaat untuk mengkondisikan arwah mempunyai kondisi bahagia yang diciptakan itulah yang akan mendorongnya untuk segera terlahir di alam bahagia. Dan juga saya berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian suami, ditinggal kematian oleh seorang ayah, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang sulit untuk segera melepaskan. Semoga melalui proses hari dan penyadaran bahwa hidup itu tidak kekal, berlaku kepada siapapun, orang yang kita cintai maupun yang kita benci, semua akan mengalami kematian. Semoga keluarga segera merelakan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu. Marilah Bapak Ibu, kita akhiri doa ini dengan menghormat, menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Silakan.